Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razi Priyatna Mursi dengan NIM 2303015515152. Saya akan mempresentasikan Open System Interconnection atau yang bisa dibilang OSI dan 7 layer model. Di sini yang pertama ada mengenal apa itu model OSI. Yaitu model OSI, Open System Interconnection, adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan bagaimana data berpindah dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan, yang dikembangkan oleh ISO yang biasa disebut International Organization for Standardization pada tahun 1984, membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan layar agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Tujuan model yang pertama ada standarisasi komunikasi jaringan, dan yang kedua memudahkan pengembangan dan kompatibilitas antar perangkat dan protokol. Yang ketiga ada memisahkan fungsi jaringan agar lebih mudah dipahami dan dikelola, dan yang terakhir yaitu menjadi dasar pembelajaran arsitektur jaringan komputer. Selanjutnya ada 7 lapisan OSI. Yang pertama, physical layer. Physical layer ini adalah layer yang paling sederhana berkaitan dengan electrical dan optical koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat transmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer physical. Physical layer ini fungsi utamanya adalah bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antara sistem. Contoh device-nya diantaranya ada riveter, multiplexer, dan hubs passive and active. Dan yang kedua ada data link layer atau layer data link. Layer ini menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antar media network dan layer protokol yang lebih high level. Fungsinya yang pertama mengkomunikasikan bit ke bit dan bit ke frame, dan yang kedua ada menerima perangkat media berupa MAC addressing. Yang ketiga ada deteksi error dan recovery error. Yang keempat menyediakan transmisi fisik dari data. Yang kelima menangani notifikasi error, topologi jaringan, dan flow control. Yang keenam memastikan pesan-pesan akan terkirim melalui alat yang sesuai di LAN menggunakan hardware address atau MAC yang biasa disebut. Dan yang ketujuh ada media access control, 24 bit vendor kode dan 24. Dan yang terakhir ada bit serial numbernya. Contoh device-nya yaitu bridge yang pertama, dan yang kedua ada switch, yang ketiga ada ISDN router, yang keempat intelligent hub, dan yang kelima NIC dan advanced cable tester. Dan yang ketiga ada network layer. Tugas utama dari network layer adalah memberikan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. EV Internet Protocol umumnya digunakan untuk tugas ini. Protokol lainnya seperti EVX, Internet Packet Exchange, beberapa fungsi yang mungkin dilakukan oleh layer network. Yang pertama bisa membagi aliran data biner ke paket discrete dengan panjang tertentu, dan yang kedua mendeteksi error. Yang ketiga memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak. Yang keempat ada mengendalikan aliran. Contoh device-nya ada B router, frame relay device, ATM switch, dan advanced cable tester. Dan yang keempat ada transport layer. Transport layer data ini menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan atau SPX, Sequence Packet Exchange. Yang satu ini digunakan oleh network tetapi khusus untuk koneksi
berorientasi IPX. Layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Dan ada pun fungsinya yaitu melakukan segmentasi dan menyatukan kembali data yang tersegmentasi atau resembling dari upper layer menjadi sebuah arus data yang sama. Yang kedua ada menyediakan layanan transaksi data ujung ke ujung, membuat sebuah koneksi logikal antara host, pengirim, dan tujuan pada sebuah internet network. Dan keempat ada bertanggung jawab menyediakan mekanisme multiflexing. Dan yang terakhir multiflexing, teknik untuk mengirimkan dan menerima beberapa jenis data yang berbeda sekaligus pada saat yang bersamaan melalui sebuah media network. Contoh device-nya diantaranya ada gateway, advanced table, dan B-router. Dan kelima ada session layer. Session layer ini sesuai dengan namanya seiring disalahartikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini memberikan layanan kedua layer di atasnya, melakukan koordinasi komunikasi antar entity layer yang diwakilinya. Fungsi yang pertama bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session antar layer di atasnya. Dan yang kedua ada kontrol dialog antar peralatan atau node. Dan yang ketiga koordinasi antar sistem dan menentukan tipe komunikasinya, simplex, half flag, dan full duplex. Dan yang terakhir ada menjaga terpisahnya data dari banyak aplikasi yang menggunakan jaringan. Contoh device-nya NetBIOS, namespace, mail slot, atau RPC yang terakhir. Dan di sini ada presentation layer. Presentation layer ini dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari ABCDEC karakter encoding format ke ASCII dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Konversi data dan enkripsi yang mungkin ditangani player ini. Presentasi layer ini bertanggung jawab bagaimana data bisa dikonversi dan diformat untuk transfer data. Dan contohnya konversi format teks ASCII untuk dokumen atau GIF dan JPG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, enkripsi, dan konversi, yaitu tadi contohnya format gambar seperti JPG, GIF, dan PNG, dan yang lainnya. Dan yang terakhir di sini ada layer application atau application layer, adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resolusi network yang membutuhkan akses padanya. Layer application atau application layer di mana user akan beroperasi padanya protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POV3 berada pada layer application. Contohnya diantaranya ada Telnet, HTTP, FTP, www, browser, SMTP, gateway atau mail client, Edura, Outlook, dan Tibet. Ya, di sini lanjut ke kesimpulannya, yaitu model OSI ini bisa membantu memahami cara kerja jaringan komputer secara sistematis, dan setiap layer memiliki fungsi spesifik namun saling bergantung. Dan yang terakhir ada dasar penting untuk mempelajari teknologi jaringan modern seperti TCP atau AV. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.